Halo, aku lagi bareng sama Mbak Suci dari Remark Asia. Hai semua, dan saya bareng dengan Mas Dito dari Rumah Inspirit. Oke, Mas Dito, aku mau nanya nih ya. Hari ini kan tadi kita sudah dari pagi sampai sore bahkan ya, dan saya mau nanya nih, proses dari pagi sampai siang yang paling Mas Dito menarik itu apa kira-kira? Oke, sebenarnya banyak banget hal menarik yang aku ambil hari ini. Cuma kalau boleh satu hal atau dua hal, mungkin dua hal yang menarik banget hari ini adalah ketika kita dikasih kesempatan presentasi tadi ya. Jadi aku menarik memang ketika kita presentasi itu harus memberikan suatu opening yang keren banget gitu ya. Kalau bisa kesimpulan itu adanya di awal karena itu sangat menentukan antusiasme penonton ya. Jadi ketika kita memberikan suatu opening yang keren gitu pasti antusiasme penontonnya dapet sih. Nah, jangan lupa juga nih Mbak Suci, kalau misalnya openingnya udah keren, kita harus menutup dengan sesuatu yang keren juga. Itu sih yang aku ambil. Iya. Nah, dari opening closing ini ya, seberapa susah sih membangun opening dan closing yang menurut tadi Mas Dito tuh menarik gitu ya? Sebenarnya kalau dibilang susah ketika kita tidak punya referensi atau tidak punya konsep gitu di kepala kita ya. Karena kan menjadi opener atau membuat suatu pembuka yang keren itu kan susahnya adalah ketika orang melihat Dito gitu misalnya. Dito ini kerennya kenapa? Oh karena dia beda mungkin. Karena bedanya kenapa? Misalnya menggunakan musik atau dengan menggunakan puisi dan sebagainya. Itu sih yang menjadi sulit. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba membuat konsep yang keren kalau kita juga tidak pernah punya referensi sih kalau kataku. Oke, satu kata dari proses yang tadi. Proses yang tadi Mas Dito ya, untuk membuat opening dan closing yang paling menarik hal apa yang harus kita punyai? 3 kata mungkin boleh ya? Tiga kata. 3 kata, yang pertama beda ya. Jadi harus beda dari yang lain, jadi orang kenal kita tuh, oh Dito yang apa. Yang kedua itu rasa, gimana caranya kita membuat orang masuk ke dalam presentasi kita gitu. Dan yang ketiga adalah yang paling sulit menurutku, membuat orang tuh kayak hatinya terbawa dan sangat mendukung apa yang kita presentasikan. Itu sih menurutku. Oke, mantap sekali. Mantap. Oke, gantian ya Mbak Suci. Boleh, Aku mau tanya sekarang sama Mbak Suci. Kalau dari Mbak Suci sendiri, apa hal yang paling menarik dari proses pagi sampai siang tadi? Ya, sebetulnya proses yang yang membuat saya tuh kayaknya deg gitu ya. Itu tuh sudah dimulai dari sejak kemarin sore ya, ketika kita diberikan sebuah kotak putih gitu yang putih, yang tiba-tiba perintahnya adalah silahkan menggunakan bahan yang ada untuk membuat impian kita. Itu tuh bagi saya tuh wow, susah sekali gitu rasanya ya. Dan membuat impian kita, karena kan kita udah punya impian ya, terus tiba-tiba hanya dikasih bahan ini saja gitu loh Mas Dito. Oke, tapi apa yang diminta oleh teman-teman Inspirit, apakah Mbak Suci merasa kotak impian tersebut adalah impiannya Mbak Suci? Nah itu dia yang kenapa itu menjadi menarik, karena ternyata saya memiliki impian dan kemudian hanya dikasih bahan itu membuat kita tuh berpikir cepat bagaimana membuat dengan bahan yang ada, dan itu tuh mengkreasikan mempresentasikan sebuah impian. Itu bagi saya hal yang sulit, tetapi ternyata mungkin. Menarik. Kalau boleh tahu nih, menurut Mbak Suci, makna apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman fasilitator gitu, teman-teman Inspirit dengan kita membuat kotak impian itu? Ya, pertama adalah yang namanya fasilitator pasti by design ya, kita harus memprogram, tetapi kadang-kadang di lapangan fasilitator itu perlu berpikir cepat gitu ya, berpikir cepat dan kemudian bisa membuat sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin itu yang paling keren banget, luar biasa dari kepala saya. Boleh kita kasih applause untuk sesi hari ini kali ya? Mantap. Oke teman-teman, itu dari kita, dari Mbak Suci dari Remark Asia dan Dito dari Rumah Inspirit. Dah.